isu adili Jokowi dan makzulkan Gibran barangkali dianggap terlalu politis, sehingga isu itu harus disendirikan. Karena isu tersebut sesungguhnya sangat terkait dengan power struggle. Masalahnya adalah copot Kapolri itu kan harusnya sudah menjadi bagian dari 17 tuntutan tersebut. Karena ya harus ada yang namanya common responsibility. Masa ada riot, ada kerusuhan, ketidakmampuan aparat menghandle kerusuhan, kemudian ada korban jiwa, sebelumnya sudah didahului dengan kanjuruhan, tidak ada yang namanya common responsibility, pertanggungjawaban. Saya tidak terlalu juga bersuuzon ya, kenapa adili Jokowi dan kemudian makzulkan Gibran itu tidak ada dalam agenda mahasiswa aktivis muda-muda ini. Ya karena saya katakan muda karena rata-rata mereka di bawah 35 tahun ya. Tetapi saya menganggapnya karena ya mereka tidak melihat ini sebagai sebuah agenda perbaikan, tapi merupakan agenda politis. Batal debat dengan Sahroni. Salsa Erwina Huta Galung ditantang Michael Sinaga. Tadi kita udah sepakat yang dompleng ini geng Oslo. Ya. Ya toh? Ya. Tapi saya mau tambahkan juga. Geng Oslo ini, saya suka menggunakan kata bersama konspirator jahat lainnya. Pasti. Iya. Oke. Iya. Siapa itu? Nah, misalnya yang menggerakkan apa itu? 17-8 itu, kan kita nggak tahu siapa. Oh, itu salah satu konspirator jahat menurut saya mau bilangnya, tapi itu harus diteliti siapa di belakang itu. Kalau saya dulu lah, kita berpraduga baik dulu. Khusnuzon sudah. Praduga baik ya. Kepada adik-adik, kepada para influencer, para aktivis yang menyerukan itu. Bagus mereka itu. Cuman kalau menurut saya memang ya kurang tajam. Salah satu yang ngomong di medsos itu kan yang paling keras Ito Salsa, Erwina Huta Galung. Iya. Kebetulan kalau sama-sama Batak ini enak kita. Siapa dia? Saya kan mau tanya, kenapa selama ini tidak pernah mengatakan siapa dalangnya? Cerita yang 17-8 ini kan berarti kita sudah katakan geng Oslo. Berani nggak Ito Salsa ini mengatakan secara publik adili Jokowi, makzulkan Gibran? Menurut saya Indonesia ini begini, langsung begini, ini kan tidak tiba-tiba. Ya, betul. Karena saya dengar dia pendebat yang hebat, mestinya dia juga harus menjelaskan kenapa sih Indonesia jadi begini. Ito Salsa, Erwina Huta Galung, ayo. Kalau Sahroni kemarin tidak mau debat dengan Anda, saya pun akan mau debat dengan Anda. Kita debat soal adili Jokowi, makzulkan Gibran. Betul. Apakah kita sepakat soal itu? Kalau Anda tidak sepakat, keluarkan alasanmu. Saya keluarkan alasan saya bahwa Jokowi harus diadili dan Gibran harus dimakzulkan. Saya ingin mengupdate satu berita yang menarik ya. Ini dari Said Didu yang juga saya baru sadari ya. Dia mempersoalkan hal terkait dengan tidak adanya tuntutan yang terkait geng Solo di dalam tuntutan 17+8 yang digelorakan oleh berbagai komponen, entah kebetulan entah tidak ya. Seperti yang disampaikan Muhammad Said Didu ya, mungkin bisa dilihat di sini ya. Pernyataan 17+8 perlu diteliti karena menghilangkan 3 tuntutan utama publik yang terkait dengan geng Solo, yaitu ganti Kapolri, makzulkan Gibran, dan adili Jokowi. Diganti dengan tuntutan yang sangat anti TNI, ada 5 butir anti TNI, ini permainan geng Solo, oligarki parcok, tanda tanya, menurut Said Didu ya. Oke, coba kita lihat apa isi dari 17 tuntutan itu ya. 17+8 tuntutan. Jadi coba kita lihat ya. Ramai tuntutan 17+8 di media sosial.
Jadi hati-hati juga, jangan-jangan kita terbawa permainan kelompok tertentu yang ingin menghapuskan tuntutan terhadap Jokowi ya. Oke, coba kita bacakan apa saja ya. 17.8 itu yang jelas sudah saya baca. Memang tidak ada yang terkait dengan adili Jokowi, makzulkan Gibran dan copot Kapolri ya. Coba kita lihat apa saja tuntutan rakyat di 17.8 itu. Oke, coba sih kita bacakan ya saudara sekalian. Sepekan setelah aksi massa 28-30 Agustus 2025, unggahan bertuliskan 17+8 tuntutan rakyat ramai diserukan warganet melalui media sosial medsos. Lantas apa arti 17+8 tuntutan rakyat itu? Tuntutan tersebut muncul setelah serangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah. Salah satu tuntutan masa aksi adalah memprotes kenaikan gaji dan tunjangan DPR di tengah kenaikan pajak, efisiensi, dan isu-isu lainnya. Tuntutan ini bertuliskan 17+8 tuntutan rakyat. Transparansi, reformasi 4. Angka 17+8 melambangkan hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 bulan 8 atau Agustus. Tuntutan ini muncul setelah diskusi online yang dilakukan beberapa pengaruh atau influencer ya, seperti Jeremy Pauline, Sheryl Marcella, Salsa Erwina Hutagalung, Andovi Daloves, Abigail Limuria, Fatia Izzati Malaka, dan Aditya F. Utami. Mereka merangkum tuntutan dari berbagai organisasi dan suara rakyat yang kemudian menghasilkan 17.8 tuntutan rakyat. Tuntutan ini berasal dari berbagai organisasi seperti YLBHI yang menghimpun aspirasi dari 211 organisasi masyarakat sipil, Siaran Pers, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Pernyataan Sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, dan Center for Environmental Law and Climate Justice Universitas Indonesia. Ini khas UI ya. Selain dari organisasi, mereka juga memasukkan tuntutan demo buruh pada 28 Agustus 2025 dan 12 tuntutan rakyat menuju reformasi, transparansi, dan keadilan oleh Reformasi Indonesia di change.org. Ada dua bagian tuntutan yang disampaikan. Pertama adalah 17+8 tuntutan rakyat, kemudian 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu, 8 tuntutan rakyat dalam 1 tahun. Isi tuntutan rakyat 17+8 ya. Adapun 17 tuntutan pertama merupakan tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam 1 minggu. Tuntutan ini ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Ketum Parpol, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025. It's already done actually ya. Tapi kita lihat apakah kemudian memang done atau masih akan terus dipermasalahkan ya. 17 tuntutan jangka pendek tugas Presiden Prabowo. 1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 2. Bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28 sampai 30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan. Kemudian tugas Dewan Perwakilan Rakyat 3. Bekukan kenaikan gaji, tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiunan ya. Kemudian publikasikan transparansi 4 ya, publikasikan transparansi anggaran, gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR yang memang tidak transparan terus terang ya. Kemudian 5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah termasuk selidiki melalui KPK. Kemudian tugas Ketua Umum Partai Politik 6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. 7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Kemudian tugas Kepolisian Republik Indonesia, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 10.
Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Kemudian tugas TNI Tentara Nasional Indonesia. 12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi. 15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol di seluruh Indonesia. 16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi umum, minimum, dan outsourcing. Kemudian 8. Tuntutan jangka panjang. Selanjutnya adalah 8 tuntutan bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026. Berikut isinya: bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Kemudian tinggikan standar prasyarat anggota DPR, tolak mantan koruptor, dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa, pensiun seumur hidup, transportasi, dan pengawalan khusus dan pajak ditanggung APBN. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya. 3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah, batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. 4. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. DPR harus segera mengesahkan RUU perampasan aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan Undang-Undang Tipikor. 5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. DPR harus merevisi Undang-Undang Kepolisian, desentralisasi fungsi polisi, ketertiban umum, keamanan dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal. 6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar, food estate tahun ini, dan DPR harus mulai revisi Undang-Undang TNI. 7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. DPR harus merevisi Undang-Undang Komnas HAM untuk memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas. Kemudian 8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat, adat, dan lingkungan. Evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja yang memberatkan rakyat, khususnya buruh. Evaluasi audit tata kelola dana antara dan BUMN. Ya, saudara sekalian, memang tidak ada ya tuntutan untuk adili Jokowi dan kemudian juga maksulkan Gibran Raka Buming Raka dan juga copot Kapolri. Saya tidak melihatnya sebagai sebuah kesengajaan atau kesengajaan jangan-jangan. Begini, isu adili Jokowi dan makzulkan Gibran barangkali dianggap terlalu politis sehingga isu itu harus disendirikan karena isu tersebut sesungguhnya sangat terkait dengan power struggle, ya. Barangkali dianggap tidak terkait dengan tata kelola pemerintahan atau good governance, clean government. Walaupun kita bisa berdebat untuk itu. Nah, cuma masalahnya adalah copot Kapolri itu kan harusnya sudah menjadi bagian dari 17 tuntutan tersebut. Karena ya harus ada yang namanya common responsibility. Masa ada riot, ada kerusuhan, ketidakmampuan aparat menghandle kerusuhan, kemudian ada korban jiwa, sebelumnya sudah didahului dengan kanjuruhan, tidak ada yang namanya common responsibility, pertanggungjawaban.
dan pertanggungjawaban tertinggi adalah Kapolri, karena riot ini terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya sebatas Kapolda saja. Kapolda kan hanya wilayah DKI, padahal yang namanya kerusuhan ini terjadi di hampir semua kota besar di Indonesia, di mana di Yogyakarta ada korban jiwa, di Makassar ada korban jiwa. Jadi tidak cukup hanya sekadar kelasnya Kapolda Metro Jaya saja. Jadi sahabat sekalian, saya tidak terlalu juga bersuuzon ya, kenapa adili Jokowi dan kemudian maksulkan Gibran itu tidak ada dalam agenda mahasiswa aktivis muda-muda ini. Ya, karena saya katakan muda karena rata-rata mereka di bawah 35 tahun ya. Tetapi saya menganggapnya karena ya mereka tidak melihat ini sebagai sebuah agenda perbaikan, tapi merupakan agenda politis. Tapi sekali lagi, harusnya yang namanya copot Kapolri itu ya harus ada sebagai common responsibility. Ya, tapi mudah-mudahan ya 17 itu kita dukung sebaik-baiknya. Demikian juga 8 tuntutan, tidak ada yang keliru. Sebagai contoh begini, kita harus berpikir jangka panjang. Kita tolak yang namanya polisionisasi dalam kehidupan sipil. Sebentar-sebentar kemudian diperiksa, dipanggil polisi, sebentar-bentar dilaporkan polisi dan lain sebagainya, sehingga polisi jadi instrumen untuk menakut-nakuti rakyat dan membungkam suara rakyat. Tetapi kita tidak boleh juga memberikan peran terlalu berlebihan kepada TNI atau militer. Hati-hati, karena kalau militer terlalu bermain di wilayah sipil akan sangat berbahaya dan sukar untuk menariknya kembali ke dalam wilayah yang sesungguhnya, yaitu mandatnya pertahanan, dan mungkin juga to some extent membantu keamanan. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, kita harus bernegara itu berpikir jauh ke depan, bukan hanya hari ini saja. Parcok dan segala ekses negatifnya kita tolak, tetapi keterlibatan TNI dalam peran sipil, dalam pekerjaan-kerjaan sipil dan lain sebagainya juga harus kita batasi, jangan sampai too excessive. Saya menganggap ya nggak masuk akal, misalnya TNI aktif di mana-mana, demikian juga polisi aktif di mana-mana. Kalau polisi sudah bukan kembali ya, sudah terreformasi sebaik mungkin sebagai sipil bersenjata, maka sesungguhnya peran ganda kepolisian tidak ada masalah sepanjang mereka sudah didemilitarisasi. Tapi kalau wataknya masih watak militeristik seperti Brimob misalnya, Densus dan lain sebagainya, maka ya kita harus batasi peran mereka agar kemudian tidak mengganggu wilayah kebebasan sipil. Ini paling berbahaya bagi kita kalau kemudian wilayah kebebasan sipil ini diintervensi oleh kekuatan, baik kekuatan polisi yang militeristik dan kekuatan TNI yang memang karena dia militer tidak boleh dia berjiwa sipil, karena dia adalah mesin perang, alat perang. Jadi bukan alat untuk membangun peradaban sipil ya. Jadi civilian supremacy itu tetap kita hargai. Harus ada jarak antara polisi yang militer dan TNI yang memang militer, agar kemudian wilayah sipil ini bisa diisi dengan sebuah keadaban ya, dengan sebuah argumentasi, dengan sebuah diskusi, dengan sebuah argumen, bukan sebuah sentimen. Begitu sobat era sekalian ya. Ya sobat era sekalian, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.
Bye.